Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru hebat Indonesia. Kami CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 12 Bungo, Provinsi Jambi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Larika sebagai coach, Mulyadi sebagai observer. Tuti Alawiyah sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Larika. Pagi Pak. Apa kabarnya pada hari ini? Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ini Bu Larika, kan kemarin tuh Bu Larika mau melaksanakan coaching dengan Bu Tuti Alawiyah ya. Iya. Ya, jadi dilaksanakan hari ini. Kalau jadi ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian untuk coaching itu sendiri Bu Larika ya. Adapun alur yang harus digunakan yaitu Bu Larika harus menggunakan alur delta. Nah, nanti Bu Larika di mana alur delta itu yaitu Bu Larika harus menggali apa itu tujuan coaching itu sendiri, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya, kemudian Bu Larika juga harus menggunakan prinsip coaching itu sendiri juga ya Bu Larika ya. Nanti yang pertama itu kemitraan, kemudian Bu Larika harus memunculkan proses kreatif, kemudian Bu Larika harus memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching, yaitu dalam hal ini adalah Bu Tuti Alawiyah ya. Ya, kemudian yang Bu Larika juga harus menggunakan kompetensi coaching ya Bu Larika ya. Yang pertama Bu Larika itu mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Bu Tuti Alawiyah. Kemudian yang terakhir yaitu ya ini yang harus dilaksanakan yaitu kehadiran yang Bu Larika ya. Kemudian yang terakhir yaitu Bu Larika harus ingin tahu lebih banyak dan menyampaikan. Oke Bu Larika, itu yang adalah rubrik penilaian untuk coaching pada siang hari ya Bu Larika ya. Ya, jadi mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi? Saya rasa dari penyampaian Bapak, terima kasih banyak sudah memberitahu tentang rubrik penilaian. Saya akan berusaha melakukan proses coaching dengan baik bersama Ibu. Nah, ya, selamat ya Bu Larika. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi Bu Larika. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, saya lihat nih Ibu teman-teman saya itu apa yang bisa diceritakan? Gini Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan saya. Kira apa itu Bu permasalahannya, boleh diceritakan kepada saya? Gini Bu, di saat saya mengajar di kelas itu ada beberapa anak itu yang saya perhatikan tuh saat saya ngajar tuh paling sering bolos. Oke, baik ya, berarti permasalahan Ibu siswa yang terkadang bolos ya Bu ya? Iya. Oke, saya ingin bertanya Bu, dari pertemuan kita ini kira-kira apa yang Ibu harapkan di akhirnya? Yang saya harapkan tuh siswa itu supaya tidak bolos lagi lah Bu. Terus dapat menerima pembelajaran dengan saya itu dengan baik. Baik, berarti Ibu mengharapkan pada akhir coaching kita nanti ada perubahan ya Bu ya dari anak untuk tidak bolos lagi sehingga anak tersebut dapat menerima pembelajaran dengan baik. Baik Bu, saya ingin menanyakan sesuatu. Dari apa yang telah Ibu lakukan dalam kelas anak tersebut, terhadap anak tersebut, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi yang mana? Kalau saya sih merasa masih di skala 5 Bu. Masih di skala 5? Iya. Oke. Saya ingin bertanya sedikit dulu ya. Kira-kira potensi apa yang Ibu miliki? Potensi yang saya miliki itu saya melakukan diskusi, mengajar saya melakukan diskusi dengan siswa. Berarti Ibu bersifat terbuka ya Bu, potensi Ibu Iya. dengan sesama rekan. Baik Bu, saya ingin bertanya Bu, menurut Ibu dari permasalahan siswa yang bolos ini, perlukah Ibu mengadakan semacam komunikasi atau diskusi dengan rekan sejawat? Perlu Bu. Oke, bagaimana strategi Ibu akan hal itu? Saya pada saat istirahat itu berusaha mendekati dulu guru-guru agar bisa
bercerita tentang permasalahan anak ini. Oke, baik Bu ya. Lalu nanti saya mungkin bekerja sama dengan Bu Deka juga menanyakan latar belakang anak ini. Iya, itu sangat baik dilakukan Bu ya, karena diskusi dengan Bu Mapel dan juga kita bisa tahu lebih banyak info tentang anak ini. Ya. Kalau boleh tahu, kapan Ibu akan melaksanakan strategi tersebut? Setiap jam istirahat. Setiap jam Ya. istirahat. Tapi Ibu sudah ada kemauan untuk melakukannya secara konsisten ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, baik sekali. Lalu bagaimana dengan siswa sendiri Bu? Perlukah Ibu merasa mengikut sertakan siswa dalam masalah bolosnya anak tersebut? Perlu, Bu. Bagaimana ya strateginya Bu? Saya akan melakukan pendekatan dengan temannya Bu yang di kelas yang mungkin dekat dengan rumahnya. Itu tentu saja sangat berdampak ya Bu ya. Ya. Kalau siswa yang dekat rumah sudah pasti mengetahui mungkin lebih kepada anak itu. Ya. Oke, bagaimana ya Bu caranya? Apakah dengan melakukan tutor minat? Mungkin saya akan lebih dengan anak itu suruh anak itu mungkin mengingat temannya tersebut agar tidak bolos lagi. Mungkin setiap hari karena dia teman sekelas dan teman dekat rumah itu mungkin kalau kita mungkin yang memberitahu anak mungkin agak kurang. Mungkin kalau teman yang selalu mengingatkan mungkin mereka mendengarkan. Untuk saling pertimbangan Ibu ya Bu ya. Itu bisa melalui media apa Bu? Secara langsung atau dari telepon, melalui WhatsApp, chat, ataupun keduanya? Kedua-duanya saya pakai. Yang pertama anak itu ya saya arahkan. Yang kedua memang saya melakukan media chat dengan anak itu untuk menanyakan anak yang sering bolos ini. Oke, baik sekali Ibu. Berarti Ibu sertakan siswa ya Bu, Iya. untuk memberdayakan temannya yang dekat rumahnya, sehingga mungkin akan menimbulkan dampak juga ya Bu. Iya. Oke, ya, bagus sekali. Bagaimana dengan orang tuanya Bu? Apakah perlu melibatkan orang tua dalam penanganan anak yang bolos ini? Menurut saya rasa itu sangat perlu sekali karena kondisi anak itu kan yang lebih tahu itu kan orang tua. Baik. Bagaimana strateginya Ibu? Strateginya yang pertama saya akan melakukan melakukan hubungan dengan orang tua agar orang tuanya nanti bisa mengecek anak di rumah sementara saya bisa mengecek anak itu di sekolah. Baik sekali. Kolaborasi kerjasama gitulah Melihat ya, sudah terbentuk komunikasi yang baik ya antara guru dan orang tua yang dua arah. Iya, iya Bu. Oke, dari semua solusi yang Ibu ciptakan sendiri dan sesuai dengan potensi Ibu, saya merasa langkah yang Ibu lakukan itu sudah sangat tepat. Ya, dari Ibu berdiskusi dengan rekan sejawat, Ibu mengikut sertakan siswa dan juga Ibu berusaha untuk melibatkan orang tua yang mana itu disebut dengan parenting, gitu ya. Oke, saya tertarik nih Bu untuk mengetahui progres Ibu. Apakah nanti Ibu kira-kira mau bertemu dengan saya lagi nih menceritakan progresnya? Iya Bu, nanti saya akan melihat keberhasilannya atau hambatan dan segala macamnya. Mungkin saya akan bercerita lagi lebih lanjut dengan Ibu. Baik Bu. Terus saya juga ingin tahu Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah bercoaching atau melakukan proses coaching dengan saya? Yang saya rasakan tentu senang Bu, karena saya sudah sedikit lepas dan berbagi permasalahan saya sama Ibu dan mendapatkan solusi yang terbaik. Senang mendengarnya ya Bu. Iya. Saya sangat mendukung Ibu dan saya ingin tahu progresnya. Saya rasa cukup untuk proses coaching ini dan tidak lupa saya juga mengucapkan semangat nih berdiskusi. Semangat ya Bu. Ya, makasih Bu. Iya. Selamat pagi Bu Larika. Selamat pagi Pak Mul. Ya, tadi saya lihat Bu Larika telah melaksanakan coaching dengan Iya. Bu Tuti Iya, Alawiyah ya. Benar. Ya, dari yang saya lihat tadi pengamatan saya, Bu Larika dengan Bu Tuti Alawiyah itu sudah melaksanakan coaching dengan melaksanakan alur peta, yang mana Bu Larika telah menggali dan juga menyampaikan tujuan daripada alur peta tersebut. Ya, seperti Bu Larika menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Tuti Alawiyah sebagai coaching. Ya, kemudian Bu Larika juga sudah melakukan bertanya tentang skala
yang permasalahan yang dicapai dalam pembelajaran dan skala yang ingin dicapai oleh Bu Tuti Alawiyah. Ya, kemudian Bu Larka juga sudah menggali strategi kepada Bu Tuti Alawiyah yang akan dilakukannya ya dalam membina siswa tersebut. Kemudian juga Bu Larka juga telah menggali rencana aksi kepada Bu Tuti Alawiyah yang akan dilakukannya, seperti nampaknya Bu Tuti tadi ingin berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut ya dengan Bu Tuti Alawiyah. Kemudian juga Bu Larka juga tadi telah menggali tentang tanggung jawab ya dari rencana aksi oleh Bu Tuti Alawiyah, yang mana beliau akan menemui Bu Tuti Alawiyah, yang menemui Bu Larka ya dalam hal ini. Kemudian Bu Larka yang terkait dengan prinsip ya coaching itu sendiri, Bu Larka dengan Bu Tuti Alawiyah nampaknya sudah yang melaksanakan kemitraan yang ditandai dengan Bu Larka melakukan pembicaraan yang menyenangkan, nyaman nampaknya dengan Bu Tuti Alawiyah ya. Kemudian Bu Larka juga melaksanakan proses yang kreatif nampaknya dengan Bu Tuti Alawiyah. Kemudian yang terakhir ini prinsip coaching yang Bu laksanakan tadi yaitu Bu Larka sudah memunculkan potensi yang menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Tuti Alawiyah. Itu ditandai Bu Tuti Alawiyah itu antusias ya kan, antusias untuk melaksanakan menggali potensinya sendiri. Selanjutnya Bu Larka ya yang menyangkut dengan kompetensi coaching oleh Bu Larka itu tadi, yang mana Bu Larka itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Tuti Alawiyah, yang mana ditandai dengan Bu Larka menggali potensi strategi yang dimiliki yang akan dilakukan oleh Bu Tuti Alawiyah. Kemudian Bu Larka juga mendengarkan dengan aktif ya apa yang diutarakan oleh Bu Tuti Alawiyah tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya di dalam proses pembelajaran ya. Kemudian Bu Larka juga nampaknya merespon ya dengan Bu Tuti Alawiyah menyampaikan atau mengutarakan permasalahan itu dengan anggukan, yang itu dengan ekspresi wajah yang ingin membantu Bu Tuti Alawiyah memecahkan permasalahannya dengan yang di dalam proses pembelajaran tersebut. Yang terima kasih Bu Larka yang telah melaksanakan coaching dengan Bu Tuti Alawiyah ya. Ya, semangat terus ya Bu Larka ya. Pagi Bu Tuti, makasih dengan jawabannya. Sebagai mana yang Ibu Tuti tahu, sekarang saya akan menjadi observer dalam proses coaching Bu Tuti sebagai coach dan juga Pak Mulyadi sebagai coaching. Ya, nah untuk itu sebelum melakukan proses coaching, kita akan melakukan observasi dulu, yang mana saya akan memberitahu rubrik penilaian dari proses coaching. Diawali dengan alur tirta. Dalam proses coaching tersebut, Ibu diminta untuk menggali alur tirta dan menyatakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, dan juga rencana aksi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian, Ibu juga berusaha untuk mencari tahu komitmen Pak Mul sebagai rasa tanggung jawabnya. Kemudian, Bu Tuti juga diharapkan memunculkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, menimbulkan proses kreatif, dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Pak Mul. Serta yang terakhir, Bu Tuti diharapkan meningkatkan kompetensi coaching, yaitu yang pertama, Bu Tuti dapat mengajukan pertanyaan berbobot, kedua, Bu Tuti dapat mendengarkan dengan aktif, dan juga Bu Tuti melakukan kehadiran penuh atau kesadaran penuh. Ya, untuk kesemua itu, saya ingin bertanya ke Bu Tuti, bagian mana yang ingin Bu Tuti tekankan dalam proses coaching? Yang saya tekankan pada saat saya lakukan coaching dengan Pak Mul tadi, yang ketiganya Bu,
karena saya merasa 3 hal tersebut itu sangat penting, dan di situ juga saya artinya bisa lebih bisa menggali apa permasalahan yang dialami oleh coaching saya itu Pak Mul tadi itu Bu. Oke, baik. Semangat ya Bu untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mas Pak Mul. Ya Bu. Ya, apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah baik Bu. Silakan duduk Pak Mul. Ya, Bu. Tumben nih Pak Mul datang ke ruangan saya, ada apa ya? Ini Bu, sesuai dengan yang kemarin Bu, yang saya katakan dengan Ibu tentang permasalahan salafwi. Nah, kemudian saya ingin coaching dengan Ibu dengan yang permasalahan salafwi. Bisa ada waktu Bu? Oke, siap Pak Mul. Nah, namun sebelumnya Pak Mul, gimana perasaan Pak Mul siang ini? Gini Bu, setelah diutarakan kemarin saya agak tegang itu ya, agak gugup itu ya. Cuman saya itu diberanikan diri lah Bu ya. Pengen itu bisa memecahkan masalah saya. Oh iya, apa permasalahan Pak Mul kemarin itu yang ingin dibahas bersama Ibu? Ini Bu, saya kan ditunjuk oleh kepala sekolah karena kita kan sebentar lagi akan melaksanakan Komel Bu. Jadi saya disuruh memberikan presentasi. Oh, pada saat kegiatan IHT itu ya? Oh iya. Saya lagi agak Bu, menyampaikan kepada audiens itu saya merasa agak kurang, gugup dan saya. Oh gitu. Oh ya, nanti setelah kita melakukan coaching ini yang Pak mengharapkan apa ya Pak? Saya ingin meningkatkan itu kemampuan saya di bidang presentasi di bidang audiens. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih sama Pak Mul, kira-kira sekarang Pak Mul itu sudah berada di skala berapa untuk presentasi di Pak Mul itu sendiri? Kalau saya merasa kemampuan saya di skala yang kemampuan saya itu saya merasa masih di skala 5. Nah, di skala 5. Nah, Pak Mul pengennya skala Pak Mul itu berada di nomor berapa kira-kira? Saya pengennya itu paling kurang di skala yang ingin saya presentasikan itu, kemampuan saya itu paling kurang itu 8, sehingga audiens itu bisa menerima apa yang disampaikan itu dengan baik. Oke Pak Mul, saya ingin tahu bagaimana strategi cara meningkatkan kemampuan presentasi Pak Mul nanti. Nanti saya coba berkolaborasi dan juga menumbuhkan percaya diri saya. Oke, nah strategi yang akan Pak Mul lakukan seperti apa ya? Ya, strategi yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat yang ahli IT, terutama yang bidangkan Canva itu ada Pak Rival. Jadi saya mungkin intens lah itu belajar melakukan ya dengan Pak Rival dengan adanya presentasi presentasi belajar dengan Pak Rival, presentasi Canva itu Bu, mudah-mudahan ya audiens itu bisa melihat ya presentasi itu dengan nyaman dan menyenangkan Bu. Ya, kemudian juga saya dalam menumbuhkan tingkat kepercayaan diri saya juga akan nantinya berlatih presentasi di depan cermin. Dan kalau bisa memungkinkan nanti Bu, saya akan mengundang 1 atau 2 teman saya melalui Zoom meeting untuk presentasi. Mudah-mudahan itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya. Oke Pak Mul, itu strategi yang sangat bagus sekali, berkolaborasi, belajar intens sama teman tadi siapa Pak Rival? Oh iya, Rival ya yang ahlinya di Canva di sekolah ya. Terus tadi menumbuhkan percaya diri dengan sering kita melihat di kaca atau mungkin membuat link Zoom itu tadi bagus Pak Mul. Baik Pak Mul, saya sudah mendengar ide kreatif yang akan Pak Mul lakukan. Nah kira-kira Pak Mul komitmen terhadap rencana Pak Mul ini apa nih? Ya, saya berkomitmen Bu untuk mempersiapkan materi presentasi ini dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, kemudian mencari feedback dari teman, yaitu rekan sejawat, kemudian intens bertanya dengan Pak Rival. Ya, kemudian
kerja di Bu. Oh iya, nah kalau begitu siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Mul untuk menjaga komitmen Pak Mul ini? Ini saya akan meminta bantuan teman untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berarti presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan juga tematik perbaikan dalam saya mempresentasikan materi di depan audiens. Oke, Pak Mul, wah Pak Mul, saya merasa sangat tertarik dengan permasalahan yang Pak Mul alami ini. Kira-kira Pak Mul bersedia tidak menemui saya kembali untuk menceritakan progres yang sudah Pak Mul laksanakan nanti? Jadi saya bersedia, mungkin setelah presentasi ini selesai dan memberikan materi kepada audiens, mungkin saya akan bertemu lagi dengan Ibu. Mungkin Ibu, yang mohon Ibu kesediaan Ibu ya. Oh, tentu saja Pak Mul, saya bersedia mendengar cerita progres yang dari strategi yang akan Pak Mul lakukan nanti. Semangat ya Pak Mul. Ya Bu. Oke, saya yakin Pak Mul pasti bisa melakukannya. Ya, terima kasih Bu ya. Oke, Pak Mul, terima kasih kembali. Ya, terima kasih Bu ya. Oh ya Bu, saya permisi Bu ya. Terima Ya, kasih, ya, silakan Pak Mul. Ya, Bu. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi Bu Darika. Nah, tadi saya sudah melihat percakapan dalam proses coaching Bu Tuti dengan Pak Mul sebagai coach ya Bu. Ya. Dari hasil konsultasi tadi saya telah melihat dan mencatat di sini bahwa Bu Tuti sudah melakukan audit data yang ditandai dengan Bu Tuti sudah berusaha menanyakan apa harapan Pak Mul dalam perbincangan coaching ini. Lalu Ibu sudah melakukan identifikasi masalah sehingga Pak Mul sudah menyebutkan masalahnya dengan jelas dan juga Pak Mul sudah menjelaskan rencana-rencana yang akan dia lakukan. Lalu sebagai bentuk tanggung jawab Pak Mul berjanji akan menemui Ibu untuk menceritakan progresnya selama menjalankan strategi yang telah didapat dari proses coaching tersebut. Ya. Sementara itu, terkait dengan prinsip coaching, saya juga dari hasil observasi saya juga melihat Bu Tuti sudah menerapkan prinsip coaching, yang mana untuk pertama Bu Tuti telah menunjukkan relasi yang baik, yaitu kemitraan dengan menggunakan bahasa yang sesuai, sehingga Pak Mul tidak merasa terhakimi dan Pak Mul juga dapat menceritakan permasalahannya dengan santai. Kemudian untuk proses kreatif, Pak Mul sudah dapat menunjukkan ide-ide kreatif dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalahnya, dan itu semua berasal dari kemampuan Ibu menggali ide kreatif yang dimiliki oleh Pak Mul. Dan kemudian dengan terciptanya ide kreatif tersebut, kata lain Pak Mul telah mengembangkan potensi yang dimilikinya sendiri, yang mana itu sangat baik ya Bu. Ya. Selanjutnya untuk kompetensi coaching, di situ saya melihat dari hasil observasi Ibu telah memberikan pertanyaan yang berbobot. Hal itu diketahui dari Pak Mul yang berusaha merincikan strategi yang akan dilakukannya. Lalu Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Itu ditandai dengan Ibu dapat menangkap informasi yang telah diutarakan oleh Pak Mul, serta Ibu telah melakukan kesadaran penuh. Hal ini ditandai dengan Ibu membiarkan Pak Mul berbicara dulu, lalu Ibu menanggapinya dengan tanggapan yang sesuai. Saya rasa dari kompetensi coaching Ibu juga sudah melakukannya dengan baik. Baiklah Bu Tuti, hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait hasil observasi saya selama melakukan proses coaching. Kira-kira ada yang ingin Ibu tanyakan atau Ibu tambahkan? Terima kasih Bu sudah mengamati jalannya proses coaching saya dengan Pak Mulyadi. Dari hasil observasi Ibu tadi, saya mendapatkan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk saya sendiri. Oke, semangat terus ya Bu Tuti. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Mul. Siang Bu. Saya dengar tadi Pak Mul hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Larika
saya. Iya Bu. Baik ya Pak Mul, ini sebelum Pak Mul melakukan proses coaching dengan Ibu Larika, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan Pak Mul lakukan. Iya, Bu. Yang pertama, Pak Mul itu harus menggunakan alur pita, alur pita. Nah, alur pita ini yang pertama kan kita harus menyampaikan tujuan. Alur kita yang pertama tujuan dulu. Iya, menyampaikan tujuan dulu. Terus nanti Pak Mul melakukan identifikasi, ya. Iya, Bu. Setelah melakukan identifikasi itu, Pak Mul juga harus menggali rencana aksi apa yang akan Ibu Larika lakukan nanti. Ya, si coaching Pak Mul tadi nanti rencana aksinya apa? Itu juga Pak Mul harus gali itu ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya juga Pak Mul juga harus menanyakan komitmen Bu Larika sebagai coaching ini tadi sebagai bentuk nanti tanggung jawab yang dilakukan Bu Larika itu. Iya, iya. Selanjutnya Pak Mul, setelah kita melakukan alur pita, itu sebaiknya Pak Mul juga harus menggunakan prinsip-prinsip coaching. Kamu sudah tahu kan prinsip-prinsip coaching itu? Belum apa nama itu masih belum masuk. Oh iya, jadi prinsip coaching itu Pak Mul terdiri dari beberapa. Di antaranya pertama kemitraan. Nah, setelah kemitraan itu kan ada berpikir kreatif, nanti harus muncul, harus nampak pada si coach Pak Mul nanti Larika ya. Nah, setelah itu nanti kamu juga harus memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Larika itu sebagai coach Pak Mul nanti. Oh ya Bu, saya akan menerapkan prinsip seperti apa yang Ibu sampaikan itu. Ya, ini Pak Mul Ya Bu. terkait kompetensi ini ya. Ya, Bu. Jadi Pak Mul juga perlu meningkatkan yaitu mengajukan pertanyaan nanti ya, terus mendengarkan dengan aktif, Ya, Bu. terus juga nanti Pak Mul yang terakhir harus melakukan kehadiran umum. Nah, 3 hal tersebut terkait kompetensi itu memang harus kita laksanakan. Ya Bu, terima kasih Bu atas itu rubrik penilaian Bu juga. Saya akan melaksanakan yang pertama itu alur pita, kemudian saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching, kemudian saya akan melaksanakan kompetensi coaching tersebut. Dari potensi tersebut Pak Mul, yang mana yang akan Pak Mul tekankan nanti? Saya kira saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Larika. Saya ingin menggali apa sih yang kendala dari permasalahan dan Bu Larika. Oke, baik Pak Mul ya. Jadi Pak Mul, saya rasa cukup percakapan kita hari ini. Ya, baik. Semangat ya Pak Mul. Ya, semangat Bu. Oke, terima kasih Pak Mul. Selamat pagi Bu Larika. Terima kasih Pak Mul. Apa kabarnya hari ini? Pak Mul apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Larika, kemarin kan Bu Larika udah menemui saya ingin uji pada hari ini. Iya, Pak. Ya Bu Larika ya. Betul, Pak. Apakah kita bisa masuk ke dan menjawab uji kita pada hari ini Larika? Bisa. Ya, ini Bu Larika. Ya, sebelumnya bagaimana perasaan Bu Larika menjelang sesi uji ini? Ya Pak, perasaan saya ingin menyampaikan beberapa kesulitan saya dalam mengajar, terutama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi Pak, mengingat sekolah kita kan memakai kurikulum merdeka. Oh gitu ya. Jadi Bu Larika ingin menyampaikan dan melaksanakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Ya, jadi saya menghargai kejujuran Bu Larika. Ya, jadi kita langsung ke tanya jawab untuk menanyakan tujuan sesi ini Bu Larika ya. Boleh Pak? Ya Pak. Yang kira-kira apa tujuan Larika mencapai ya uji pada hari ini? Capaian yang akan dicapai pada uji pada hari ini. Iya Pak, berkaitan dengan masalah saya, tujuan saya tentu saja untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak, sehingga siswa mengalami pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Oh gitu Bu Larika ya. Jadi gini Bu Larika, apa ukuran keberhasilan Bu Larika inginkan dari sesi coaching ini?
Ya, tentu saja ukuran keberhasilan saya, Pak, jika siswa saya dapat mengalami pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu ditunjukkan dari mereka aktif, mereka juga menyenangkan, mengalami pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, Pak. Oh, itu Bu Larika ya. Kemudian Bu Larika, kira-kira Bu Larika sudah mencapai skala berapa ya Bu Larika dalam pembelajaran yang memang Bu Larika menyarankan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Dari apa yang sudah saya lakukan, Pak, saya merasa saya berada di posisi 7, Pak. Masih sesi 7 ya. Oke, Bu Larika ya. Ini Bu Larika telah menyebutkan posisi Bu Larika dalam pembelajaran diferensiasi itu yang skala 7 ya. Ya, jadi sekarang ini apa potensi Bu Larika dalam meningkatkan skala tersebut? Begini, Pak, yang saya mulai dari diri saya ini orang yang cepat belajar, Pak. Bukan suatu hal yang lain. Begitu ya. Kemudian dari cepat belajar itu punya potensi cepat belajar dari dengan hal-hal yang baru itu hal-hal yang itu pertama lakukan. Yang untuk dalam pikiran saya, Pak, tentu saja saya untuk meningkatkan kompetensi saya akan melakukan kolaborasi, Pak. Jadi itu hal pertama yang dilakukan adalah melakukan kolaborasi. Maksudnya apa gimana? Ini, Pak, dalam meningkatkan kompetensi, tentu saja mungkin saya tidak bisa lepas dari orang lain ya, Pak. Maka dari itu saya berusaha untuk mengadakan diskusi dengan guru yang mengaku materi yang sama dengan saya. Itu cara saya yang pertama. Di situ kan kami bisa berdiskusi kesulitan apa yang kami alami dan apa kira-kira cara inovatif dalam menyampaikan pembelajaran bahasa Inggris yaitu maksud saya, Pak. Yang kedua, saya juga akan berkolaborasi dengan guru ahli dalam bidang digital atau IT, Pak, yaitu Pak Ipal. Karena saya meyakini bahwa kurikulum merdeka, apalagi pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak, sangat dekat dengan digitalisasi. Jadi saya sudah sepatutnya berdiskusi dengan Pak Ipal. Kemudian di samping itu tentu saja saya wajib meningkatkan kompetensi literasi saya, Pak, ya dengan melaksanakan diklat ataupun mengakses aplikasi di HP saya yaitu PNM, Pak. Jadi dari situ saya akan banyak mendapatkan feedback umpan balik, baik itu dari rekan maupun dari literasi yang saya baca, Pak. Itu strategi saya yang pertama itu kolaborasi. Nah, itu kan sudah bagus, berarti kan sudah masuk ke strategi gitu ya. Misalnya dengan kolaborasi ya dengan orang yang ada tadi yang membantu potensi diri ya, kemudian menerapkan ya dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin ada strategi yang lain yang digunakan. Kalau hal utama lain yang saya pikirkan, Pak, saya berusaha untuk mengadakan semacam refleksi ya, Pak, refleksi dari pembelajaran saya. Itu biasa di akhir ya, Pak. Mungkin yang kedua dulu, Pak. Yang kedua yang akan saya lakukan adalah mengobservasi kelas saya, Pak. Yang pertama kan kolaborasi, yang kedua saya akan mengobservasi kelas saya. Nah, strateginya saya akan melakukan wawancara. Lalu saya akan bertanya kepada guru siswa saya sebelumnya, ataupun saya akan melihat rapor mereka. Kemudian saya juga akan membuat link yang berisi pertanyaan yang akan siswa saya jawab mengenai minat dan profil belajar mereka. Dan tidak menutup kemungkinan saya juga melakukan proses wawancara seperti yang saya bilang tadi, sehingga saya dapat mengetahui diferensiasi siswa saya, Pak. Mana yang gaya belajarnya seperti ini, mana yang gaya belajarnya visual, audio visual dan lain-lain. Itu strategi kedua saya, Pak. Cara saya kedua. Lalu yang terakhir mungkin saya akan melakukan refleksi, Pak. Tidak mungkin pembelajaran itu tidak membutuhkan output ya, Pak. Jadi setiap akhir pembelajaran saya berusaha melakukan refleksi.
baik itu berupa link juga yang saya bagikan ataupun pertanyaan langsung dari siswa saya setelah saya menyampaikan pelajaran. Nah, kan dari tadi kan Bu Darika tampaknya dapat mengutarakan potensi diri dan juga dapat berkolaborasi dengan teman ya, kemudian yang ahli IT, teman yang lain. Kemudian Bu Darika kan pecah coaching hari ini. Kira-kira Bu Darika rencana aksi yang akan datangnya apa Bu Darika? Ya Pak, rencananya untuk kolaborasi saya akan mulai dengan mungkin memulai komunikasi melalui chat dulu Pak. Saya tanya kapan waktu luang guru tersebut sehingga saya bisa berdiskusi. Begitu juga dengan yang ahli IT, kapan dia memiliki waktu untuk mengajar saya dalam pembuatan bahan ajar Pak yang berbasis teknologi. Nah yang ketiga ya mengenai diklat ataupun literasi ya saya akan mengatur waktu dan saya bisa rutin untuk membaca PMM Pak, mengasih PMM. Untuk yang mengadakan observasi kelas, rencana saya mulai akan melakukannya di setiap awal pembelajaran materi saya Pak. Sehingga setiap topik pembelajaran saya tahu minat siswa dan profil belajarnya bagaimana. Refleksi tentu saja saya akan mulai konsisten melakukannya di setiap pembelajaran saya di kelas manapun Pak. Nah, kan sudah ya tujuan coaching kita pada sudah, identifikasi sudah, kemudian itu rencana aksi sudah. Ini Bu Darika, ini kan alur kita yang akan kita laksanakan itu ini tanggung jawab Bu Darika ya. Ini apa komitmen Bu Darika untuk ya coaching kita pada hari ini untuk meningkatkan ya pembelajaran Bu Darika tentang diferensiasi. Apa ya komitmen Bu Darika? Saya akan meminta kesediaan waktu umum untuk menjadi pemantau kalian. Dan juga saya akan menemui Pak Mul lagi dalam rangka memberitahu progres saya karena saya sudah melakukan proses coaching Bapak dan akan saya tuntaskan sampai akhir. Kira-kira Pak Mul bersedia nggak nih? Ya, kalau gitu ya kalau saya sih bersedia terus ya. Ya Pak. Dan saya tunggu ya feedbacknya dari Bu Darika setelah pembelajarannya apakah berhasil atau tidak ya. Ya, semangat Bu Darika ya. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Proses coaching ini membuat saya merasa sedikit lega Pak karena saya mendapat informasi, mendapatkan feedback yang baik juga dari Bapak. Ya, terima kasih Bu Darika ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Mul. Siang Bu. Ya, baik Pak Mul ya. Tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap proses coaching Pak Mul bersama Bu Darika. Ya, Bu. Jadi di situ saya melihat Pak Mul itu sudah melakukan proses coaching dengan alur kita, di mana Pak Mul sudah menanyakan tujuan proses coaching dan Pak Mul juga saya lihat tadi sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coaching, sehingga coaching itu saya lihat sudah mampu menceritakan rencana dari solusi yang akan dia terapkan ya. Jadi Pak Mul juga sudah saya lihat tadi sudah menanyakan jadwal pelaksanaan rencana coaching sebagai bentuk tanggung jawab, itu sudah saya lihat terlihat oleh saya tadi. Dan selanjutnya juga dari hasil pengamatan saya itu saya juga terkait prinsip coaching ya, saya melihat kamu sudah melaksanakan proses kemitraan dengan cara menyambut dengan baik kedatangan Bu Darika sebagai coaching. Terus Pak Mul sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching. Terus juga untuk memunculkan ide-ide kreatif, dengan kata lain Pak Mul sudah memaksimalkan potensi Bu Darika sebagai coaching tadi. Nah, sekarang Pak Mul terkait dengan kompetensi coaching, saya melihat juga tadi Pak Mul sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Saya lihat mendengarkan dengan aktif permasalahan yang diceritakan oleh Bu Darika tadi sebagai coaching. Terus Pak Mul juga melakukan kehadiran penuh. Nah, itu saya lihat tadi Pak Mul. Sekarang ini Pak Mul, menurut Pak Mul,
Menurut saya cuma sudah cukup. Apa Pak Mul ada yang ingin ditambahkan? Oke, cukup juga saya mengucapkan terima kasih telah mengobserver pada hari ini. Oke, terima kasih kembali Pak Mul.